Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Monef, jumpa lagi dengan saya Sindiatul Mubaroka dalam acara Monef Talk episode 9. Oh ya, buat Sobat Monef yang belum nonton Monef Talk episode 8, kalian bisa nonton di YouTube-nya Monef Studio ya. Nanti aku share di kolom chat. Monef merupakan bagian dari ekosistem Monef 4.0 yang dibangun oleh Monef Studio. Monef Talk secara khusus dibangun sebagai platform obrolan topik-topik hit tentang pembangunan, pengawasan, monitoring, dan evaluasinya. Nah, di malam tahun baru ini, sebagai lanjutan dari serial literasi tentang perubahan iklim dan Monefnya, kita akan membahas tentang kaleidoskop bencana di Indonesia, apa yang dapat kita pelajari dan perbaiki untuk tahun mendatang. Bersama pakarnya langsung, yakni Ibu Dia Lenggogeni selaku Koordinator Penanganan Bencana di Kementerian Pembangunan Nasional atau Bappenas. Halo Bu Lenggo. Halo, mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Terdengar Bu. Oke, Nah, di malam ini juga ada Mbak Umi Hanik, selaku founder and acting CEO Monef Studio, yang akan menjadi pemantik obrolan kita malam ini. Oh ya, Sobat Monef, jangan lupa ya, untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan di chat room selama diskusi berlangsung, yang nantinya akan direspon secara langsung oleh Ibu Lenggo. Nah, oke Sobat Monef, tanpa berpanjang kata, saya persilakan waktu dan tempatnya untuk Mbak Umi selaku pemantik obrolan kita malam ini. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Saudari Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Senang sekali kita bisa ketemu lagi ya. Malam ini, malam tahun baru, mudah-mudahan dengan semangat baru untuk mungkin resolusi yang kemarin belum tercapai itu bisa kita reschedule atau perpanjang di tahun depan gitu ya Bu Lenggo dan Mbak Cindy ya. Nah, Allah. senang sekali. Senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam serial literasi yang cukup penting ya dan lagi hits sepanjang tahun ini tentang perubahan iklim dan sesungguhnya bagaimana Monef itu bisa mengambil peran gitu. Nah, mudah-mudahan Sobat Monef semuanya sehat-sehat, Saudari Cindy, Bu Lenggo, atau Kak Lenggo ya, itu juga sehat. Sehat, Kak Lenggo alhamdulillah. masih sangat muda, cuman posisinya ini sangat senior gitu ya. Nah, malam ini ya senang sekali karena malam ini kita bisa hadir, bisa berkumpul, jadi sangat bersyukur. Kebetulan karena kedatangan tamu yang penting ya di sini ya, Mbak Linggo atau Kak Linggo ini bisa gabung bersama kita ya kan. Sibuk tapi alhamdulillah bisa alokasikan waktunya buat kita semua di sini. Nah, Kak Lenggo ini, nah karena ini kan sasarannya millennials gitu kan. Kak Lenggo ini adalah sosok birokrat muda yang menurut kami itu sangat inspiratif gitu. Jadi memang bekerja sebagai PNS gitu. Nanti mungkin kita bisa kenalan lebih jauh. Dan kiprahnya ini sangat luar biasa karena memang berada di tengah pusat kebijakan pengambilan keputusan di Indonesia terkait penanganan bencana gitu. Jadi ini narasumber yang sangat berharga dan penting gitu. Apalagi isu soal kebencanaan di Indonesia ini lagi hits gitu ya, dan kita perlu aware dan paham gitu kan. Nah, kita langsung aja kenalan gitu ya. Halo Kak Lenggu, boleh Wah, mungkin Cindy.
Boleh mungkin perkenalkan dirinya, sudah berapa lama menekuni isu kebencanaan ini, terus mengapa, kira-kira dulu motivasinya apa ya, gitu. Oke. Silakan. Ya, makasih Mbak Umi. Mbak Cindy tadi mau saya koreksi loh, saya belum pakar, baru belajar juga. Jadi karena ini ngobrol-ngobrol aja, saya memberanikan diri. Jujur, ini pertama kalinya loh saya live di IG, jadi deg-degan juga. Dan saya lihat ada beberapa teman saya juga, jadi supporter saya nih, alhamdulillah hadir juga. Jadi terima kasih lagi sekali lagi. Kalau diminta cerita sejak kapan saya berkecimpung di kebencanaan, sebenarnya sejak 2017 itu saya diminta menjadi PLT ya, karena waktu itu apa namanya pangkat saya belum cukup, jadi PLT Kasubdit daerah tertinggal dan rawan bencana. Jadi konteks bencana itu masih melihatnya di wilayahnya gitu. Jadi wilayah yang memang punya resiko bencana. Uh, Tidak lama kemudian saat itu kan kita belum merasakan ya. Jadi memang kalau gempa banjir tuh banjir juga banjir yang banjir genangan gitu ya, belum sampai yang menimbulkan kerugian. Tapi kita paham memang yang di Jakarta kita mengikuti dan itu juga menjadi bagian dari diskusi kita ya. Nah, di 2018 itu kita tahu ada bencana tsunami, likuifaksi, dan gempa bumi di Sulawesi Tengah. Kemudian diawali juga dari yang di NTB ya, gempa bumi yang menimbulkan banyak Betul. kerugian dan korban. Dan di akhir tahun juga di Desember ya, itu ada tsunami di Selat Sunda. Alhamdulillah tahun ini kita sudah lebih prepare gitu ya. Jadi sudah banyak hal yang kita lakukan. Oleh karena itu, karena dari belajar dari 3 kejadian bencana besar, kami melihat, saya pribadi juga melihat perlu ada keterlibatan segenap pihak gitu. Bagaimana kemudian dalam konteks perencanaan tidak hanya pemerintah saja yang menjadi leading sektor, tapi juga perlu stakeholder lain. Kalau di BNPB kita mengatakannya pentahelix gitu ya, bersama Bappenas, pengusaha, pemerintah, akademisi, media massa, bahkan masyarakat, organisasi masyarakat itu. Jadi itu yang motivasi. Senang sih ketemu banyak orang. Jadi setelah saya berkecimpung di sini malah jadi temu banyak orang, belajar terus gitu. Begitu singkat kata kalau ditanya motivasi dan kenapa bisa tiba-tiba terjun di bidang kebencanaan. Begitu Mbak Umi. Menarik sekali ya, karena ini masih muda, terus langsung di pusaran pengambil kebijakan di isu kebencanaan gitu ya. Jadi sangat menginspirasi. Nah, kalau sekarang mungkin Bu Lenggo juga bisa cerita gitu ya, kira-kira lagi disibukkan dengan kegiatan apa gitu di tengah beberapa bencana yang baru saja terjadi, kayak misalnya kejadian Semeru, apakah itu masuk bencana alam ataukah gimana gitu? Mungkin bisa cerita Bu. Ya. Iya, tadi saya lupa kenapa bicara bencana ya. Mungkin kita memang ini request saya biar kita fokus ke bencana alam. Karena kalau kita bicara bencana, kalau kembali ke definisi bencana nih Mbak Umi, menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana itu kan adalah peristiwa yang mengakibatkan kerugian gitu ya, berpengaruh terhadap penghidupan masyarakat, menimbulkan korban jiwa, kemudian menimbulkan kerugian harta benda, bahkan mungkin ada dampak terhadap psikologis. Jadi kenapa dikatakan bencana begitu? Terus kenapa bencana alam? Kalau di undang-undang lagi nih, Mbak Umi, itu kan ada dibagi 3, bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Sebenarnya Indonesia banyak sekali mengalami sejarah penanganan bencana ya. Jadi kayak bencana sosial dulu kita tahu yang waktu di Sampit itu, yang kerusuhan Sampit, kemudian konflik di Maluku, di Papua pun juga itu kan sebenarnya bencana karena menimbulkan kerugian. Sambas, ya. Ya, kemudian bencana non-alam, misalnya dari teknologi, kegagalan teknologi. Kayak kita kemarin lihat ya di Pertamina 2 kali kalau nggak salah ada kebakaran. Itu juga menimbulkan kerugian. Jadi bisa dikatakan itu juga bencana. Tapi memang bencana ini punya skala gitu.
dan juga penetapan statusnya akan dikembalikan kepada pihak-pihak yang mengalami dampak. Misalnya biasanya kalau di pemerintah kan ada pemerintah daerah ya, kabupaten kota, kemudian provinsi, dan kalau skalanya besar pemerintah pusat, kayak kejadian bencana non-alam yang COVID ini 20, ketika kemudian kasus COVID-nya meningkat, akhirnya dinyatakan status darurat nasional. Nah, itu segenap pihak terlibat. Nah, karena berat diskusinya, ya udah deh yang sementara kami memang sedang mengasistensi dan berusaha untuk terus melengkapi keilmuan kami. Jadi bencana alam itu kan sebenarnya bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dipengaruhi oleh kejadian alam gitu ya, kayak gunung, ada gempa bumi. Jadi di undang-undang tuh jelas dinyatakan jenisnya, gempa bumi, tsunami, gunung meletus ya kayak erupsi Semeru tadi Mbak bilang, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Nah, itu yang disebutkan di undang-undang. Jadi itu yang kemudian kita coba saat ini kita di bidang kami ya di Bappenas, khususnya saya di koordinator penanganan bencana di situ dulu. Tapi kita juga membuka ruang untuk terus, tapi perlu kan pemprioritasan gitu ya. Karena Mbak tahu kan, Mbak Cindy dan teman-teman Sobat Monef kan kemarin di awal tahun aja udah ada banjir Kalsel, gempa bumi Sulbar gitu kan. Terus kita terkaget juga dengan Semeru saat ini yang begitu besar. Tapi di antara sejak Kalsel, Sulbar, kemudian tiba-tiba NTT kan ada siklon Seroja gitu. Jadi kita sadar dalam 1 tahun ini banyak sekali ya perubahan yang kemudian harus kita siapkan adaptasinya untuk menyesuaikan. Karena alam tidak bisa kita lawan. Kita harus living in harmony gitu ya. Jadi kita yang beradaptasi, begitu Mbak Umi. Makanya saat ini ya disibukkan untuk bagaimana memfasilitasi segenap stakeholders untuk ayo kita sama-sama yuk gitu untuk bagaimana kita beradaptasi menuju Indonesia tangguh 2045 itu cita-citanya begitu Mbak Umi. Iya ya, menarik dan menantang sekali ya Bu ya. Nah tapi sebentar ini ada gangguan teknis kayaknya. Mbak Cindy hilang ya? Cindy terlempar ya. Ya, jadi ini cukup menantang sekali Bu ya, dan juga kompleks gitu ya, karena ada beberapa tipe bencana tadi. Tapi kalau boleh kita fokus ke bencana alam tadi Bu. Sesungguhnya bencana alam ini termasuk man-made atau gimana Bu? Mungkin bisa eksplorasi lebih jauh gitu. Maaf, sebelum Bu Lenggo menjawab, ini ada pertanyaan dari Mas Firman terkait kondisi Jakarta yang katanya struktur tanahnya menurun tiap tahunnya sekitar 7 cm, itu gimana ya? Apa benar ada masalah tersebut? Monggo Bu. Sebenarnya sosialisasi, langsung dijawab Mbak Umi atau mau dipantik lagi nih dengan pertanyaan lain? Boleh banget. Boleh banget. Oh, langsung dijawab aja, Mas. Tapi mungkin ini nanti akan berkaitan dengan jawaban Bu Lenggo berikutnya kan? Oh ya siap. Jadi sebenarnya penurunan tanah atau land subsidence ya Mas Firman, ini tidak hanya di Jakarta. Hampir seluruh pesisir utara Pulau Jawa itu mengalami land subsidence. Makanya sebenarnya di bawah koordinasi Menko Marinvest ya itu sudah ada tim untuk bagaimana kemudian kita beradaptasi ya, mengatasi dan beradaptasi. Karena kalau kita untuk mengatasi banyak permasalahan yang mungkin kita tidak bisa selesaikan secara tuntas, tapi ada tahapan yang kita dorong untuk beradaptasi. Jadi kalau angkanya mungkin ya saya bukan ahli yang kemudian bisa tahu angka detailnya, karena ini harus ditanyakan kepada pemerintah DKI Jakarta ya, khususnya dari Dinas Tata Ruang biasanya mengawal ya, karena ada ahli kajiannya untuk kemudian melihat. Karena ini kalau bicara land subsidence itu pastinya nanti akan mengarah kepada penataan ruang sebenarnya ya. Kita tahu kan land subsidence itu kan sebenarnya dipengaruhi karena mungkin ekstraksi gitu ya dari air tanah yang begitu masifnya, karena kita memang sadar bahwa pembangunan itu kan banyak didorong
ya di ibu kota pasti ya, karena kita lihat apartemen makin banyak gitu kan, mall-mall yang besar-besar makin banyak gitu, perumahannya makin banyak, tapi untuk pindah effort untuk Area resapannya jadi berkurang iya, ya. iya betul. Jadi area Mm-mm, resapannya mm-mm, berkurang. Jadi itu nanti balik mm-mm, lagi ke penataan ruang dan pemanfaatan ruangnya. Nah, sama halnya di daerah-daerah lain di pesisir utara Jawa yang memang dominan didorong untuk pembangunan industri ya, karena kita tahu akses mm. utama Pulau Jawa kan banyak diprioritaskan di pesisir utara begitu. Jadinya kita merasakan sekali memang ke depan banyak hal yang kemudian harus kita adaptasikan gitu. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi alamnya juga harus kita perhatikan. Nah, tadi itu yang Hmm. lebih ke penataan ruang lagi kembali. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah. Makanya teman-teman Monef juga, Sobat Monef nih perlu juga memberi masukan. Karena bicara Monef pastinya berawal dari rencana atau aksi ya. Nanti itu detailnya Betul. mau kalian atau mau dipantik lagi nih sama Mbak Umi. Gimana Mbak Umi? eh Mudah-mudahan iya, Mas sebentar Firman mungkin. udah Mm-mm. cukup ya. Maksudnya udah cukup menjawab. Iya, nanti Sobat Monef bisa agak sabar karena sebenarnya penjelasan dari Bu Lenggo itu sangat kompleks, jadi bisa jadi pertanyaan Sobat Monef nanti akan terjawab. Tapi ini ada beberapa, saya coba bacakan ya. Dari Mas Prahmana ya, ini Pulau Jawa bagian selatan, potensi bahaya ada di Jawa Timur, Pacitan, dan Banyuwangi, dan Jawa Barat, wilayah Pangandaran. Ya kan? Terus kemudian ini ada lagi, Indonesia itu negara Ring of Fire, ada kurang lebih 149 gunung api aktif, kurang lebih 100-nya ada di Pulau Jawa. Jawa Timur ada sekitar 14 potensi bencana termasuk likuifaksi di Lumajang. Ini saya asumsikan Mas Pramana dari Jawa Timur ya. Mungkin oke. Nah, dulu mungkin pertanyaannya ini ya, kalau saya penanggulangan bencana harus dimulai mitigasi non struktural, yaitu penguatan SDM di daerah yang potensi bencananya besar. Nah, kita akan sampai ke sana nanti, tapi mungkin Bu Lenggo bisa lanjutkan dulu yang tadi. Jadi sesungguhnya bencana alam itu man-made nggak? Jadi proses adaptasi, kesiapsiagaan, dan seterusnya yang bisa meminimalisir itu seperti apa misalnya? Ya, oke. Saya lanjutkan dulu ya. Nanti sambil dijawab Mbak Umi, sebenarnya di bagian dari diskusi kita nih ya, obrolan kita sih sebenarnya akan muncul juga. Jadi tadi balik lagi man-made atau bukan gitu. Sebenarnya kan karena negara kita tadi betul yang disampaikan oleh Mas siapa tadi yang Ring of Fire, betul sekali Mas karena banyak Prahmana. sekali Mas Prahmana ya. Mas Prahmana nih bisa jadi agent of risk communication kita nih nanti Bu Mbak Umi nih. Nah, betul Hmm. sekali. Jadi dan itu tantangan kita ke depan karena di balik dengan adanya gunung api itu kan sebenarnya kita menjadi negara yang lahannya subur ya. Makanya zaman dulu kan kita dijajah itu kan karena kita banyak rempah-rempah gitu. Dulu kita menanam, jadi kita masih beradaptasi dengan alam ya. Jadi masih banyak ruang resapan terbuka hijau yang istilahnya uh, aktivitas tuh masih seimbang antara alam dan manusia. Tapi kan sekarang sudah dominan aktivitas manusianya. Oleh karena itu uh, betul tadi ada sempat disampaikan mitigasi yang paling penting dan komunikasi dan mungkin saya sedikit koreksi ya kalau di Jawa Timur mungkin likuifaksinya ini kan sebenarnya istilah baru takut biar nggak miskom Mbak. Likuifaksi ini kan Betul. baru Ya, pertama silakan. sebenarnya berdasarkan kajian dari pemerintah Jepang, kami juga dibantu JICA itu pertama di dunia bahkan itu di Palu ya di Oh, oke. Balaroa. Jadi memang kalau kita lihat Sigi ya. kalau ya di Balaroa dan di Pombewe Ya, waktu di itu. kampung itu saya sempat ke sana juga evaluasi. Iya, Iya, jadi iya. itu pertama Hmm. kalinya. Jadi ada karakteristiknya juga beda gitu. Ada yang Hmm. tiba-tiba langsung ambles gitu ya, Ambles. langsung kayak di Hmm. yang perumahan Perumnas itu, Perumnas Balaroa. Tapi ada juga yang tanahnya bergerak. Jadi ada dua wilayah Hmm. yang bergerak, yang itu juga diidentifikasi pengaruh dari bocoran air irigasi yang apa namanya terkumpul dan kemudian dia meluber gitu ya istilah bahasa sederhananya gitu. Jadi dia bergerak dan ada juga
wilayah lain yang memang karena dominan perkebunan tidak terlalu terasa dampaknya. Itu yang likuifaksi seperti itu. Tapi kalau yang di titik-titik itu bisa kita katakan gerakan tanah gitu ya. Jadi kayak kalau pernah dengar, saya pernah baca berita di Surabaya tuh tiba-tiba dekat rumah sakit mana tuh yang tahu-tahu ambles itu ya. Nah itu kualifikasinya mungkin bisa jadi gerakan Kapan ya itu, Bu? dipengaruhi gerakan tanah. Saya lupa waktu itu tiba-tiba Lumpur jagung. lapindo. Bukan, Bukan ya? ada tiba-tiba Bukan, tapi di kecil. daerah itu ada, Mbak. Mm-mm. Kalau lumpur lapindo itu salah satu non alam karena gagal teknologi, Betul. Mbak Bencana Umi. teknologi ya. Oke. Betul. Jadi sebenarnya kalau dibilang kita memang supermarket bencana ya banyak sekali ya yang kita kalau coba diruntut bahkan awal-awal dulu yang erupsi Gunung Krakatau tahun 1800-an itu yang kemudian menyebabkan berapa hari itu Indonesia gelap ya karena abunya gitu. Mungkin teman-teman yang di Semeru dan bahkan yang waktu Gunung Merapi kita juga merasakan ya dalam satu hari itu penuh dengan abu. Nah, itu yang kemudian menjadi penting tadi untuk kondisi-kondisi ini dipahami. Jadi ada kecenderungan bencana itu berulang gitu ya. Sama halnya mungkin saya sedikit mungkin kalau kita mengikuti sejarah gitu, bahkan juga kalau kita baca di Quran juga kan ini ya Mbak Umi ya, maksudnya ada beberapa uh, kondisi alam yang memang berulang gitu, karena itu kembali lagi itu kembali ke aktivitas manusianya. Jadi makanya saat ini bicara tata kelola penanggulangan bencana memang harus melibatkan manusia gitu. Ketika melibatkan manusia, tadi disampaikan harus ada pelatihan atau apa, menyiapkan sumber daya. Memang betul, karena kita sebagai manusia itu yang kemudian beradaptasi dengan alam dan bagaimana mengelola alam itu dan ruang yang untuk kita gunakan sebagai aktivitas itu baik. Nah ini nanti akan sangat terkait dengan peran penting Monef, Mbak Umi. Karena prioritas pembangunan kan bentuknya aksi, kegiatan manusia juga. Kira-kira dalam proses nanti untuk ketika kita bersepakat nih, menentukan rencana kita apa, udah kita tetapkan, terus nanti di dalam perjalanannya kan kita kendalikan. Nah, mungkin jujur tahun ini nih sebenarnya Bappenas sudah mulai memprioritaskan pengendalian pelaksanaan. Dulu kita masih pendekatan fokus ke pemantauan dan evaluasi gitu ya Mbak Umi, tapi kami berharap dengan kita masuk ke pengendalian aksi gitu ya, atau kita bicara kegiatan prioritas, itu kemudian kita akan tahu di dalam perjalanan ada kendala apa, ada tantangan baru apa yang ketika kita laksanakan ini bisa menimbulkan satu respon atau dampak yang sebenarnya sejak awal udah kita tahu. Nah, nanti sambil jalan di pemantauannya seperti apa, kemudian dievaluasinya di akhir gitu kan. Begitu Mbak Umi. Tapi kalau bicara expo ongoing, ini Mbak Umi nih jagonya. Saya takut nanti kalah suhu ini sama Mbak Umi. Saya juga belajar sama Mbak Umi. Kita sama-sama belajar ya, Kak. Ya, nanti ini coba ya kita bahas satu persatu. Tuh jadinya. Nah, mudah-mudahan Mas Prahmana udah emang ini memang nggak apa-apa Bu, saya juga udah pernah, no worries. Oke. Maaf Mbak, Bu, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Rosita. Terkait di Indonesia ada bencana banyak sekali. Bagaimana infrastruktur bisa membantu menurunkan potensi resiko bencana? Nah, selain itu, ada tanggapan juga dari Mas Rahmana Official. Di Indonesia ada 3 lempeng, Euroasia, Pasifik, Indo-Australia. Makanya rawan gempa dan tsunami. Penelitian saya sudah sampai pada penanggulangan bencana multi hazard dan melibatkan pentahelix, yaitu 5 stakeholder, media, masyarakat, swasta, pemerintah, akademis. Tapi kendalanya adalah koordinasi. Nah, sudah itu saja Bu, Mbak. Monggo silakan mungkin pertanyaan dari Mbak Sita dulu kali ya.
Tadi itu kayaknya ini sepakat betul yang disampaikan, setuju sekali. Masalahnya di koordinasi. Makanya kan tadi Mbak Umi sampaikan koordinator penanganan bencana itu sebenarnya amanah berat buat saya karena apa? Koordinator itu kan mengkoordinasikan ya. Jadi bagaimana kemudian kita menggandeng, saya selalu bilangnya gandeng gitu ya. Gandeng itu kan kadang mau diajak enggak gitu ya. Kalau kayak gandeng anak-anak gitu, atau gandeng temen juga. Kalau nggak cinta dia nggak mau digandeng gitu kan ya. Jadi bagaimana meyakinkan semua pihak gitu kan bahwa eh, semua mau berkomitmen, semua bareng-bareng. Jadi ketika ada komitmen gitu bersama-sama, insya Allah ya kita punya kepercayaan dan untuk kemudian semangat itu bisa saling mengisi. Karena kalau diserahkan ke pemerintah, teman-teman pasti tahu ya kalau mendengarkan laporan saat ini pun dengan dampak dari kondisi bencana non alam yang kita alami ini gitu ya, pandemi, ada perlambatan dari pertumbuhan ekonomi yang tentu saja pemerintah akan sulit gitu untuk mendanai dan menginvestasikan semua kegiatan pembangunan, dan kita butuh stakeholders lain, dunia usaha gitu, investasi dari dunia usaha, investasi mungkin dari teman-teman yang bergerak di bidang kemanusiaan maupun bidang lainnya untuk bisa memberikan perhatian khusus dan berinvestasi untuk upaya penanggulangan bencana, dan prioritasnya ke pengurangan resiko sih. Tadi kan Masnya juga sampaikan ada upaya pengurangan resiko gitu. Seperti itu. Tapi kalau berbicara apa saja sih kegiatan pengurangan risiko, kayaknya sih saya tadi ini udah banyak yang pengalaman yang nonton kayaknya, atau perlu dijelasin nggak nih Mbak Umi nih, apa saja di prabencana itu apa, di darurat bencana itu apa, atau saat bencana pasca. Ini perlu. Ya, itu penting banget Bu dan relevan. Silakan. Ini kita bicaranya jadi perubahan iklim loh Mbak Umi. Padahal tadi kita pas lagi ini perubahan iklim. Baik, saya sekalian jelasin boleh ya? Tapi mungkin ini juga ada hubungannya nyambung dengan pertanyaan tadi supaya kita nggak bingung ya. Jadi gini, ini kan faktor ada man-made ataukah enggak sehubungan dengan bencana alam. Terus kemudian kan tadi kalau saya tidak salah, mohon koreksi ya Bu. Ini ada unsur kerusakan alam, terus kemudian terjadilah bencana alam, seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian alam ini mencoba merecovery ya, dengan misalnya nih Gunung Merapi, tapi nggak tahu Gunung Merapi ini termasuk bencana alam atau non Bu ya? Alam ya? Iya. Bencana alam dong Pak. Jadi mungkin lahan sekitarnya yang udah misalnya penuh dengan villa segala macam itu kemudian dimurnikan lagi. Ya ini saya nggak berusaha sok tahu loh Bu, tapi mungkin bisa diklarifikasi sekalian gitu. Ini memang makanya jenis bencana ini agak beda-beda ya Mbak Umi gitu. Kembali lagi loh, tadi saya merefer ke Undang-Undang 24 tahun 2007 bencana alam. Jadi kayak kalau saya boleh info juga nih, pertanggal 29 Desember 2021, ini datanya BNPB, jumlah kejadian bencana di Indonesia itu mencapai 3.073 kejadian. Nah, itu terdiri dari gempa buminya 31. Kemarin sempat gempa bumi berpotensi tsunami ya di Maluku gitu ya, di NTT. Tapi alhamdulillah di sana masyarakatnya udah siap siaga. Kami dengar beritanya senang juga. Jadi mereka udah siap lari ke tempat yang lebih tinggi gitu. Jadi berarti komunikasi resikonya sudah baik di sana. Tapi karena tata ruangnya mungkin yang belum disesuaikan untuk upaya memfasilitasi evakuasi, kadang kita lihat ya yang viral jadi macet karena pada kebingungan. Bu Lenggo sempat disconnected ya tadi. Ya, ini udah sensitif banget emang ini apa? Ya, sorry banget. Jadi mungkin lanjut ya, gempa buminya ada 31. Jadi komunikasi resikonya sudah baik. Makanya yang kita dorong tadi betul untuk komunikasi resiko. Terus Mbak Umi bilang erupsi gunung api, kemudian ada satu Semeru, terus Karhutla 265 kejadian, kekeringan 15 kejadian,
banjir tuh 1.291 Mbak kejadian Mbak. Banyak ya? Oke. Tanah longsor 625, cuaca ekstrim 801. Padahal kita tahu kemarin siklon Seroja dampaknya, tapi tidak hanya di NTT tapi beberapa titik ya, tapi masuk kategori cuaca ekstrim. Nah ini pasti teman BMKG sih yang lebih paham. Saya bacakan jumlah kejadian aja, dan gelombang pasang dan abrasi 44 kejadian. Nah di Jawa sendiri Mbak Umi itu kejadiannya hampir 150 lebih, itu di Pulau Jawa. Yang kedua di Pulau Sumatera antara 50 sampai 150, dan juga kemudian Kalimantan dan Sulawesi. Sulawesinya pun dominan di Sulawesi Selatan. Di Kalimantan Barat ya kemarin, Kalimantan Selatan. Jadi mungkin ada beberapa juga yang kaitannya dengan karhutla ya, Sumatera kan dominan ya sama Kalimantan, jadi agak tinggi. Nah ini yang kemudian memang menjadi penting segenap sumber daya ini paham resiko yang mereka hadapi. Nah balik lagi tadi pertanyaan Mbak Umi, yang gunung api, Gunung Semeru, apakah itu akibat perbuatan manusia? Kalau gunung api itu kan sebenarnya ada periode ulangnya ya, kalau kita mendengarkan penjelasan Mbah Rono. Mbah Rono tuh terkenal sekali, Mbak Umi, saya juga suka dengerin beliau. Ada periode ulangnya, jadi memang itu kan isinya magma ya, bagaimana kemudian memang dia perlu dikeluarkan. Dan ini juga dipengaruhi dari dampak gempa buminya sendiri. Karena kan karena kita letaknya di lempeng, tadi ada Mas mohon maaf saya nggak tadi nggak nanti yang tadi disampaikan ada lempeng ya, lempeng dua lempeng di Indonesia itu juga mempengaruhi. Makanya kita dominan bencana geologi karena kita ada di lempeng, kita banyak gunung apinya gitu. Makanya ada gempa bumi, dan gempa bumi ini kan sebenarnya bentuk mengeluarkan energi. Karena kalau energi itu tertahan, ya dia akan terkumpul dan mengeluarkan energi yang lebih besar lagi gitu. Nah, energi yang di Gunung Merapi ini ada saatnya memang dia harus dikeluarkan. Sehingga balik lagi ketika memang pada periode energi ini harus dikeluarkan, wilayah yang menjadi alur laharnya gitu itu harus disiapkan gitu. Jadi istilahnya ya jangan membangun di situ gitu. Bangunnya di daerah yang agak jauh, tapi ketika memang periode erupsinya sudah selesai kan dia banyak tambang loh Mbak, di situ ada tambang pasir buat apa namanya tanaman perkebunan juga bagus karena tanahnya subur. Nah, hal-hal seperti ini yang memang kemudian perlu dikomunikasikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar, karena sebenarnya yang menikmati dan juga kemudian memahami wilayahnya kan masyarakat. Jadi mereka juga harus tahu resiko yang mereka hadapi, begitu Mbak Umi. Jadi kita benar-benar ingin nih, ini tadi bencana itu urusan bersama, bukan urusan pemerintah saja. Bukan maksudnya kemudian pemerintah lempar tanggung jawab, tidak. Karena pembangunan itu pastinya perhatian kita bersama-sama ya. Karena dengan pembangunan ini kan kita mendorong penghidupan yang lebih baik, menuju masyarakat yang sejahtera. Dan itu kan dikontribusikan oleh banyak pihak. Begitu Mbak Umi. Jadi apa namanya? Ketika kita tadi balik lagi penyepakatan aksi sih kuncinya, aksi kegiatan gitu kan. Nah itu yang kemudian jadi titik ukur ya, titik utama gitu ketika kita bicara Monef begitu. Karena penting banget Mbak Umi. Ya. Oke. Nah, mungkin ini teman-teman sobat Monef ini kayaknya sangat antusias, mohon ditahan dulu ya. Kita coba bahas dulu terkait ini nih, rilis Bank Dunia dan ADB yang baru-baru ini ya, Mei kemarin. Jadi memang kalau baca laporannya sepertinya ngeri gitu ya. Apalagi kalau kita ini merupakan negara dengan potensi resiko bencana yang tertinggi di dunia, ya kan? Nah, tapi dari sini sesungguhnya kita mesti takut atau bagaimana ya? Karena kan ini ada hubungannya dengan mengintervensi perilaku manusia gitu kan? Apakah itu terkait kesiapsiagaan, terus partisipasi atau kontribusi untuk terlibat dalam mitigasinya dan lain sebagainya. Karena kan tadi Ibu udah nyinggung belum ya soal kerja bersama gitu ya. Nah mungkin Ibu bisa cerita sesungguhnya
apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Tentu pemerintah ini kan kita udah menganut era desentralisasi, otonomi daerah, di mana kita ada pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan desa gitu. Jadi paling nggak teman-teman sudah ada gambaran gitu, Sobat Monep ada gambaran dari situ gaps apa gitu kan, atau ruang apa yang bisa kita refleksikan bersama untuk diskusi selanjutnya seperti itu, Bu. Ya, baik Mbak Umi. Saya bicaranya dari sudut pandang pemerintah pusat ya. Kalau pemerintah daerah, ya nggak apa-apa Bu. Kita udah ngundang kalangan akademisi, terus kemudian NGO, terus kemudian dari Ombudsman juga. Nah sekarang giliran pemerintah. Siap. Ombudsman juga pemerintah loh. Siap. Iya ya. Iya. Mbak Umi, gini. Iya, Bu. Makasih untuk klarifikasinya, betul. Kalau kita penanggulangan bencana gitu ya kan, Mbak Umi kontak saya bilangnya bicara perubahan iklim ya. Jadi mungkin sedikit menyampaikan perubahan iklim ini sebenarnya awareness-nya udah banyak mulai ya diinisiasi 2010 kalau nggak salah. Untuk penyempakatan ya bagaimana aksi adaptasi dan mitigasi ini bisa kita siapkan bersama-sama secara global. Nah, sejalan dengan itu sebenarnya juga ada UNDRR atau UNISDRR namanya dulu tuh, kalau sekarang United Nations Disaster Risk Reduction. Itu kan inisiasinya karena gempa dan tsunami tahun 2004 di Aceh, yang juga tidak hanya di Aceh ya, di India, wilayah sekitar Pasifik yang juga terdampak. Nah, melihat itu begitu besarnya dampak, ya, begitu besarnya dampak itu dibutuhkan aksi juga tuh untuk pengurangan resiko yang akibat dampak bencana geologi. Jadi kita lihat tsunami dan gempa bumi kan bencana geologi ya, itu saling terkait. Jadi ada dua sebenarnya jalur ya, dua, yang satu perubahan iklim, yang satu penanggulangan bencana, bicara pengurangan resiko bencana. Nah sekarang cita-cita kita sebenarnya sudah mulai sejak awal bagaimana adanya konvergensi gitu. Kalau perubahan iklim kan bicaranya adaptasi dan mitigasi. Kenapa adaptasi? Karena kalau perubahan iklim itu karena tadi balik lagi memang dominan perbuatan manusia, akibat aktivitas manusia, mohon maaf. Akibat aktivitas manusia sehingga mungkin bumi menjadi lebih panas kan, kemudian ada perubahan klimatologi dan kondisi meteorologi dan cuaca dan sebagainya yang pastinya kenapa butuh adaptasi, karena kita butuh melakukan respon perubahan untuk mengurangi kerusakan dan mengambil manfaat juga, kalau bisa membuat perubahan begitu ya, itu bicara adaptasi. Kemudian kalau bicara mitigasi berarti kita bagaimana caranya kita melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang sudah rusak kan begitu ya, atau kemudian mengurangi juga kerugiannya. Tapi di satu sisi kalau bicara di pengurangan resiko gitu, pengurangan resiko itu kan sebenarnya masuk di tiga, kalau sekarang ya itu masuk di tiga fase prabencana, fase saat bencana, dan fase pasca bencana. Kalau fase prabencana itu di dalamnya ada kesiapsiagaan, ada pencegahan, ada mitigasi. Di pencegahan itu ada juga aksi peringatan dini gitu kan. Kesiapsiagaan itu termasuk di dalamnya peringatan dini. Dan juga gladi, simulasi gitu kan. Mitigasi pun mitigasi struktural dan non struktural. Kalau mitigasi struktural ya kayak misalnya tanggul gitu ya, bendungan gitu. Terus irigasi yang tahan bencana misalnya ya, maksudnya mengurangi abrasi begitu kan. Atau kemudian bangunan tahan gempa. Nah kalau bicara non struktural tadi yang disampaikan, pemanfaatan ruang, pelatihan dan komunikasi itu juga bagian dari Kemudian bicara darurat, itu ada meliputi SARS gitu kan. Bagaimana kemudian pendampingan psikologi, banyaklah penyediaan air bersih. Jadi teman-teman relawan yang aktif, mungkin ada teman-teman Jawa Timur yang ikut juga terlibat sebagai relawan di Semeru. Saat ini kan masih darurat bencana ya statusnya gitu, dari pemerintah provinsi, dari pemerintah kabupaten gitu. Itu juga dibutuhkan hal-hal yang kaitannya bagaimana masyarakat yang kemudian mengungsi di tempat pengungsian itu mendapatkan pelayanan sebagaimana sehari-harinya mereka yang mereka butuhkan gitu kan, air, makan,
Hmm, itu melibatkan persis seperti betul. rencana pemerintah sebenarnya. Jadi itu. Nah, gimana konvergensinya? Ya konvergensinya di pra tadi. Jadi bagaimana aksi yang diadaptasi itu berselaras, bersinkronkan gitu ya dengan aksi yang ada di pra bencana tadi, kesiapsiagaan, peringatan dini, pencegahan, mitigasi. Nah, ini yang tadi ada masalahnya di koordinasi. Nah, ini yang kita berharap untuk kemudian ke depan didorong tidak hanya kami di pemerintah tapi juga di daerah. Nah, selain itu gitu karena bicara pemerintah kan kita bicara pembinaan pemerintahan daerah itu kan ada di Kementerian Dalam Negeri ya sebagai pembina pemerintah daerah. Itu kan sudah ada PP nomor 2 2018 kalau nggak salah itu untuk standar pelayanan minimum. Nah, bencana ini menjadi salah satu bagian dari urusan wajib Trantibum-Linmas. Nah, Trantibum oke. ketentraman, Tadi sempat ketertiban. ada yang nanya, penanya, jadi ini jawabannya sekaligus Bu ya. Ibu Hmm. siapa ya? Sita ya, Mm-mm. yang tanya Ya, tadi. Oke, ya. oke, lanjut Bu. Hmm. Iya, Trantibum Linnas kan masuk di 6 urusan wajib. Nah, di dalam Trantibum Linnas itu ada SPM sub urusan bencana. Itu Permendagri nomor 101 tahun 2018. Standar petunjuk pelaksanaan standar pelayanan minimum sub urusan bencana. Nah, itu yang kemudian menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memilih indikasi aksi yang tepat dari list indikasi yang sudah disampaikan di SPM tersebut, Mbak Umi. Yang saat ini bahkan udah sampai Hmm. detail ke nomenklatur itu diturunin di Hmm. Kepmendagri, Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050 Ya, 3708 tentang oke, udah ketemu. tahun 2020 tentang hasil verifikasi Oke. dan validasi pemutakhiran, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan Hmm. pembangunan dan keuangan daerah. Nah, ini pas banget Oke. Mbak Uni. Ini konteksnya kita perencanaan penganggaran pusat dan daerah itu penting banget dan di dalam daerah sendiri dengan lintas OPD. Itu yang kemudian indikasi kegiatannya sudah ada. Kalau boleh sedikit cerita isinya SPM urusan bencana tuh apa aja sih gitu. Jadi SPM ini karena kita sadar tadi pengurangan resiko bencana itu penting, dia memang dominan ke aspek pengurangan resikonya ya, tapi ada daruratnya juga. Hmm. Nah, dari Hmm. 3 kegiatan utama atau apa namanya klasifikasi utama ya, itu pertama kan pelayanan informasi rawan bencana. Jadi di dalam pelayanan informasi rawan bencana itu diamanatkan untuk pemerintah daerah menyusun kajian resiko bencana. Nah, kajian resiko bencana Hmm. ini loh, Mbak Umi, yang kemudian menjadi bagian bagaimana pemerintah daerah mengidentifikasi resiko bencana di kabupaten kotanya apa aja sih gitu. Bahkan ada nih di kabupaten kota atau di provinsi mereka mengidentifikasi sampai dengan 10 bahaya, potensi bahaya dan ancaman yang ada di wilayahnya. Nah, ini di Hmm. dalamnya nanti akan kelihatan nih metodologinya gimana, terus kira-kira indikasi kegiatan yang harus dilakukan apa, itu ada di kajian resiko. Jadi penyebab atau kenapa ada bahaya itu ada di kajian resiko. Jadi memang kalau bisa kabupaten kota itu punya kajian resiko bencana. Nah, kajian resiko bencana ini sebenarnya mirip-mirip dengan KLHS, Mbak Umi. Jadi kami Oh, berharap oke. ya, jadi KRB ini menjadi bagian juga untuk diselaraskan dengan kebijakan yang ada di kajian lingkungan hidup itu berkelanjutan ya, Hmm. KLHS. Oke, oke. Itu. Nah, Hmm. terus yang masuk ke pelayanan informasi rawan bencana itu ada sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi per jenis bencana. Nah, ketika KRB-nya udah jadi kan udah ketahuan tuh jenis bencana apa aja. Nah, setelah itu dilanjutkanlah dengan sosialisasi, edukasi, uh, literasi ya. Hari ini Mbak Umi melakukan literasi. Mudah-mudahan bermanfaat Mbak Umi per jenis bencana. Ini jangan hanya di pemerintah OPD aja sih, aparat gitu, tapi ke masyarakatnya. Kalau boleh contoh Mbak Hmm. Umi dulu waktu di Sulteng kan Pak Wapres Pak Yusuf Kala dulu sempat mendorong tim koordinasi ya gitu untuk kemudian kita menyusun peta resiko bencana bersama-sama. Alhamdulillah itu contoh baik juga dan petanya itu ditempel di tempat Hmm. yang Kantor terdampak desa.
di Balaroa. Jadi di Balaroa yang ada di nya. Agak terputus, Bu. Halo? Jadi tujuannya, ya. Jadi tujuannya sempat terputus. Oke. Iya, ya. Jadi peta risiko itu jadi masyarakat pas lagi berkunjungan kita suka wisata bencana tuh sampai ada viral ya Sumeru kok malah foto bukannya bantu. Nah, ini sebenarnya bisa kita siasati ya dengan menunjukkan lokasi-lokasi resiko di mana yang memang harus kita pahami bersama-sama dan untuk disesuaikan di kedepannya ya. Pemanfaatan ruangnya ke depannya begitu. Nah, terus yang bagian keduanya Mbak Umi ada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Itu ada amanat untuk menyusun rencana penanggulangan bencana. Nah, rencana penanggulangan bencana ini sama dengan rencana kerja pemerintah Mbak Umi, mirip-mirip. Tapi dokumennya itu mengacu kepada kajian risiko bencana. Jadi misalnya satu provinsi atau kabupaten kota mengidentifikasi 10 bencana, 10 bahaya, 10 potensi bahaya gitu ya. Nah, itu nanti yang kemudian disiapkan. Ketika ada potensi di salah satu bahaya ini gitu, itu nanti dikasih kegiatan untuk darurat, mobilisasi sumber daya atau nanti untuk paskanya seperti apa ya gitu. Itu yang nanti muncul di situ gitu. Itu di kabupaten kota utamanya ya sama di provinsi. Terus ada pelatihan, ada gladi, ada mungkin simulasi gitu. Itu ada beberapa gitu. Saya nggak jelasin satu-satu ya karena memang teman-teman Dagri lah yang lebih paham. Pelayanan penyelamatan. Tapi itu udah cukup jelas. Nah, Bu, sekarang mungkin apa namanya? Cindy, saya minta tolong pertanyaannya direkap dulu ya, direkap. Ini kita break sebentar untuk masuk ke Monef-nya. Jadi di ex ante evaluation tadi, karena kan Bappenas ini ranahnya di perencanaan gitu, Bu. Nah, sesungguhnya seberapa jauh sih peran Monef itu penting dan kontribusi apa yang bisa diberi gitu. Misalnya kayak untuk monitoring itu sejauh mana misalnya infrastruktur untuk monitoring early warning system dan lain sebagainya itu sudah ada, coverage-nya cukup dan lain sebagainya, tantangan pelaksananya apa, terus mungkin pelaporannya itu seperti apa, terus kemudian evaluasinya bagaimana gitu. Ya kan? Mungkin bisa cerita sebentar. Ya. Oke, Sobat Monef, Mbak Umi, ini konteksnya pusat atau apa ya? Kalau Sobat Monef, kalau saya bicara mungkin masing-masing kita ya. Tapi kalau boleh deh saya mulai dari yang pemerintah pusat dulu ya. Jadi kalau pemerintah pusat kan udah punya tuh mekanisme Monef, apalagi Bappenas sudah punya PP 39 ya, yang terkait Monef gitu kan. Kita udah punya mekanismenya, kita sudah punya aplikasinya ya dari mulai perencanaan penganggaran, ada input di indikasi kegiatan di Renja, kemudian dimasukkan ke rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga. Terus nanti kita lihat targetnya berapa, outputnya berapa kan gitu, terrealisasi atau enggak dalam 1 tahun, persentase capaiannya berapa kan begitu ya. Dan kita nanti kan memang perlu menilai dampak. Tapi balik lagi kalau untuk bicara Monef secara umum ya, bagaimana Sobat Monef bisa berkontribusi, Mbak Umi. Kita kan sebenarnya bagian dari komunitas gitu ya, bagian dari wilayah administrasi mungkin, misalnya desa tertentu gitu. Misalnya saya di Kelurahan Manggarai Selatan. Jangan deh, kalau ke Manggarai Selatan ini di mana ya? Di Ciliruk Indah, Kunciran, Mbak Umi di Kota Tangerang. Waktu yang banjir besar kan sempat ya di Ciliruk Indah 2 itu sampai banjirnya ke lantai 2 itu Mbak Umi. Jadi misalnya saya sebagai individu gitu ya, atau kemudian saya ditunjuk sebagai Pak RT gitu ya atau Pak Lurah gitu, saya akan coba melihat gitu. Kelurahan atau desa itu kan punya dana ya, dana kelurahan sama dana desa gitu. Nah, mekanismenya kan sebenarnya dimusrenbangkan dulu ya Mbak Umi ya, dimusyawarah perencanakan dulu. Nah, sayangnya teman-teman yang hadir itu biasanya para tokoh-tokoh gitu ya, harusnya kita gitu sebagai individu Monef yang kita mungkin sudah terinformasi bahwa ada resiko nih di daerah kita, kita suarakan Bapak pimpinan gitu,
tolong dong kita punya resiko ini. Kami mengusulkan ada kegiatan A, B, C, D gitu misalnya. Nah ini yang kemudian kan ketika disepakati Musrenbang kan jadi RKPDes nih Mbak Umi. Dan ada Mm-mm. APBDes nih. Nah dari sini ini kita sudah bisa sebenarnya memulai untuk memulai kontribusi kita ya di level yang terendah dari konteks pemerintahan. Yang nantinya kalau kami melihat kerjasama kami dengan Kementerian Desa, PDT, dan Trans udah sangat baik sekali dan mereka sudah bisa memantau realisasi dari APBDes-nya ya dan bisa juga nanti kita dorong secara khusus. Suaranya hilang lagi, Bu. Halo? Ya, secara Oke, khusus udah balik. Sip. men-tagging nanti mengidentifikasi mana aksi yang masuk ke aksi yang mendukung penanggulangan bencana atau perubahan iklim. Itu udah bagus banget Mbak Umi kalau bisa gitu. Karena dia akan terkonek ya. Saat ini kan Kemendes sudah akan menyusun desa digital ya. Jadi ada beberapa desa yang udah punya aplikasi pelaporan kepada Kemendes. Nah, ini udah bagian dari Monef juga gitu. Tinggal kita buat sekreatif, seinovatif mungkin sehingga tidak hanya tokoh atau aparat saja yang harus melaporkan, mungkin dari masyarakat sendiri bisa lapor gitu ya. Banyak kayaknya aplikasi-aplikasi yang ada. Nah ini tantangan baru nih Mbak Umi, bagaimana kemudian dengan banyaknya aplikasi ini kita punya satu data terpadu, makanya Bappenas menginisiasi satu data Indonesia. Balik lagi tidak mudah Mbak Umi karena bicara koordinasi itu bicara kepercayaan, bicara komitmen. Makanya Monef itu akan berjalan dengan baik ketika segenap pihak itu berkomitmen untuk merencanakan, mengendalikan, dan memantau bersama-sama untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Begitu Mbak Umi. Oke, terima kasih banyak. Sobat Monef, mudah-mudahan cukup clear ya sebelum kita masuk ke pemantik poin diskusi berikutnya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa komen ya, tapi nggak tahu ini pertanyaan atau komentar atau klarifikasi ya. Jadi Pak Prahmana atau mau gabung diskusinya, silakan loh. Boleh loh, biar kelihatan mukanya. Kayaknya banyak komen sih, jadi seneng ini. Iya, banyak komen. Cuman ini, iya. Oke, lanjut dulu ya. Siap. Gimana rekapnya belum ada ya, Cindy? Belum ada Mbak, lagi saya proses ini. Oke. Nah, mungkin balik lagi ya ke isu Monef, Bu. Jadi sesungguhnya antara monitoring dan evaluasi itu kan punya demarkasi sendiri gitu kan. Jadi kalau monitoring itu lebih misalnya pengumpulan data rutin, misalnya informasi sejauh mana potensi banjir itu bakal terjadi ketika misalnya arus atau curah hujan cukup tinggi terus kemudian melebihi batas pintu air dan lain sebagainya ya kan, itu informasi dari monitoring yang sangat berguna bagi pengambil keputusan bahkan di level yang paling rendah ya, misalnya penjaga pintu air misalnya. Nah, kalau dari sisi evaluasinya sendiri, Bu, sesungguhnya tantangannya apa ya? Karena kan evaluasi itu sesungguhnya bisa fokus ke proses sama dampak. Nah, dampak ini seberapa jauh sesungguhnya seluruh kebijakan yang ada, baik dari pusat, ya kan, provinsi, kabupaten, kota, apalagi udah ada SPM gitu, sampai dengan di tingkat desa tadi, itu kemudian masyarakat yang ada di daerah rawan bencana itu menikmati manfaatnya. Jadi misalnya tadinya yang area-area rawan bencana ini livelihood-nya kan selalu terancam, mungkin yang misalnya yang siklus banjir rutin misalnya di kampung kota ya kan, itu mungkin ada hal-hal atau cerita yang menarik dari kegiatan evaluasi yang juga bisa di-share untuk bisa kita refleksikan bersama gitu. Wah, kalau ini pertanyaannya untuk saya agak sulit menjawabnya nih Mbak Umi kalau bicara praktik baik. Karena sebenarnya praktik baik itu udah banyak ya. Tapi kemudian keberlanjutan dari praktik baik ini yang menjadi challenge ya. Misalnya
Gorontalo aja ya Mbak sebenarnya, atau mana yang paling pas ya? Bengawan Solo ya, Bengawan Solo. Jadi Bengawan Solo itu ada Balai Wilayah Sungai, BBWS, bagian Balai Wilayah Sungai, BBWS yang memang punya semacam SOP untuk tata kelola dari wilayah sungainya ya. Itu sudah baik dan saya mungkin BWS ini kayak akan inisiasi yang bagus tuh Citarum Harum sebenarnya Mbak Umi, mohon maaf. Citarum Harum ya. Jadi kalau kita lihat dulu misalnya Citarum itu kan melewati banyak daerah lintas kabupaten kota gitu dan kita tahu sungai itu kadang-kadang jadi tempat pembuangan akhir gitu kan, ada sampah, ada kotoran dan sebagainya gitu. Nah itu dulu akhirnya dia jadi sungainya tidak bagus gitu, tidak sehat lagi. Nah, karena kemudian ada tim nasional ya untuk kemudian mendorong segenap stakeholders, tidak hanya pemerintah, tapi pastinya didorong dari pemerintah dulu untuk melibatkan warga atau kemudian komunitas yang ada di sepanjang sungai itu dimulailah aksi-aksi yang pada titik-titik yang disepakati bersama. Nah, dari aksi itu yang nanti dipetakan siapa melakukan apa gitu kan. Terus ada memang yang bagian melakukan pemantauannya gitu kan di saat pelaksanaan dan juga kalau bicara evaluasi mungkin dibatasi kita evaluasi selesai pekerjaan berarti kan per proyek ya. Misalnya kita bangun apa namanya? Tanggul atau kemudian ada daerah yang dia karena ada endapan ya sedimentasi akhirnya dia dibikin kalau pas lagi kering pas surut dia jadi bisa jadi daerah wisata tapi pas lagi agak naik dia kayak ruang terbuka hijau tapi bisa dimanfaatkan ya. Jadi dia naik airnya tapi dia ada adaptasinya lah di situ. Ini juga akan direplikasi di Bengawan Solo. Itu di Kota Solo ada tuh bagus yang dari daerah Tekungan yang kemudian dibuat kayak taman wisata ya taman bermain gitu ya tapi pas lagi dia naik ya udah kosong gitu tapi kalau pas dia lagi surut nggak intensitas hujannya nggak terlalu tinggi itu dia bisa digunakan gitu. Nah itu pastinya harus ada pengelolanya dan pengelola ini yang harus disepakati dan mungkin contoh itu yang bisa kita ambil ya kalau bisa browsing juga di Google gitu. Tapi nggak bisa Mbak Umi sebenarnya kita samaratakan intervensi di satu wilayah dengan wilayah lain karena kembali lagi Indonesia itu kaya, Indonesia itu punya kondisi geografis dan topografi yang berbeda-beda. 7 pulau saja karakteristiknya juga beda-beda, sosial budayanya beda-beda. Sehingga kembali lagi memang apa namanya pastinya kami mendorong pemerintah daerah gitu dan juga teman-teman khususnya di daerah untuk mengambil aksi bersama ya gitu karena sebenarnya udah baik ya udah banyak ya media-media gitu kayak Change.org gitu atau banyak sih saya lihat anak-anak muda kayak kalau ini mengingat Semeru lagi jadi ada anak-anak muda yang menginisiasi sebuah aktivitas untuk membantu pemerintah dalam penanganan darurat untuk memobilisasi relawan, membantu membuatkan peta ya kan ada komunitas drone jadi ngeliatin peta apa namanya ngambilin gambar wilayah terdampaknya seperti apa kemudian dianalisis kemudian memberi masukan. Nah itu banyak sih yang bisa kita lakukan. Cuman memang wadah untuk memadukannya. Kalau di Semeru karena ada tim penanganan daruratnya jadi bisa dikomunikasikan di Satgas apa di posko bisa. Tapi ketika kita bicara wilayah sungai mungkin sementara ketika dia masuk ruang wilayahnya BWS, PUPR sementara bisa kita komunikasikan ke PUPR. Tapi mudah-mudahan ke depan dengan rencana kami untuk meluncing tim nasional pengelolaan banjir, tim pengelolaan banjir nasional, itu bisa kita coba siapkan di daerah itu wadahnya seperti apa ya tepatnya. Begitu sih Mbak Umi yang mungkin bisa saya sampaikan karena praktik baik itu belum tentu bisa dilaksanakan di setiap daerah, tapi kita perlu melihat lagi naturnya ya apa basis awalnya itu seperti apa gitu. Begitu Mbak Umi. Oke, baik. Makasih Bu Lenggo. Nah, ini ada komen nih dari Pak Anom. Wah, kawan di sekretariat konflik zaman dulu ya. Kenapa talk show-nya nggak pakai Zoom ya? Ini senior kita nih.
Iya, Halo Pak Anom, apa kabar? saya Iya juga nih, pertama kali nih Pak Ano, makanya tadi ada kecelakaan saya. Jadi selang karena ini semangat malah targetnya jatuh. milenial Pak. Tapi sebenarnya kita udah pernah bicara soal kebencanaan di Monef Safari, Bu. Tapi waktu itu Hmm, ceritanya multi countries gitu. Jadi dengan beberapa oke, negara siap, waktu siap. itu sama Pak Yoga kita Oke, siap, gitu. siap. Mm-mm. Nah, terus ini ada beberapa komen lain tadi udah dijawab dari Selapis 2. Bencana itu isu atau urusan, tadi udah coba dijawab. Terus kemudian dari Pak Prahmana ya, guru saya Profesor Samsul Ma'arif, Kepala BNPB pertama menyampaikan bahwa bencana tanpa aksi akan menimbulkan kekacauan dalam proses penanggulangan bencana dan fakta di lapangan masih seperti itu. Relokasi itu bisa saja, asal Pemda punya strategi manajemen anggaran dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Terus ini mungkin karena ada komen ini ya, jadi dari Pak Ndrian ya, tantangan berat ketika daerah rawan bencana sudah menjadi kawasan pemukiman. Merelokasi tidak mudah dilakukan baik penyiapan fisik, anggaran maupun sosial budaya. Nah ini sekaligus mungkin ini Bu, karena ini mohon maaf ini lebih dari waktu yang disepakati, mungkin bonus ya. Sekalian ini karena intinya adalah literasi Bu, buat kita semua Sobat Monef. Sesungguhnya bagaimana sih publik, masyarakat umum, anak-anak muda seperti kita-kita, mohon maaf ya Pak Anom, dapat berkontribusi dan berpartisipasi aktif mengawasi jalannya kebijakan, ya kan? Terus kemudian mungkin sekaligus closing remarks juga sebagai catatan reflektif di 2021 untuk kita bisa menjadi lebih baik ya kan, terutama mungkin memanfaatkan hasil-hasil monitoring dan evaluasi untuk proses pengambilan keputusan di berbagai level. Jadi mendorong penggunaannya ya kan. Jadi mungkin akan seperti apa di 2022 dan mungkin tahun-tahun mendatang gitu Bu ya. Monggo. Siap, siap, Mbak Umi. Harus dikaitkan dengan Monef dan aksi. Sepakat, aksi itu penting. Komitmen menjaga aksi bersama itu penting. Jadi eh, di perencanaan penanggulangan bencana itu kan ada tadi saya sudah sampaikan sebagaimana SPM juga kajian resiko bencana, rencana penanggulangan bencana, rencana aksi penanggulangan bencana. Tadi saya berupa sampaikan 2020-2024 yang menjadi bagian untuk masukan RPJMN 2020-2024. Kemudian ada rencana kontingensi, ada rencana operasi, adanya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, saat ini kami menerjemahkan ya aksi-aksi itu sebagai investasi yang ketika sebagian dari APBN atau APBD itu kita alokasikan ke kegiatan-kegiatan di dalam perencanaan penanggulangan bencana itu dan kemudian kita sinkronkan kita bisa melihat sebenarnya berapa sih alokasi atau investasi yang sudah kita siapkan untuk penanggulangan bencana gitu, khususnya untuk upaya pengurangan risiko bencana. Nah, di satu sisi aksi ini kan tidak hanya bisa tidak tadi saya selalu berkali-kali sampaikan tidak hanya karena urusan bersama ya, jadi tidak hanya pemerintah tapi juga misalnya kita bisa mendorong akademisi dan dunia usaha ya yang setiap tahun kan universitas dan juga badan usaha atau dunia usaha kan punya program tahunan gitu. Mungkin NGO pun juga punya program tahunan. Dan kami berharap kita memang punya satu forum ya. Sebenarnya ada forum Rakornas, tapi untuk forum Rakornas kita baru kepada sifatnya lebih monolog. Mudah-mudahan kita akan bisa punya satu forum yang lebih dialog ya, dialogis yang nantinya betul-betul ngobrol kayak gini kita ngobrol gitu, ngobrol santai aja gitu, mendengarkan, uh, Sama menyamakan kopi gitu aren Bu. dari rencana yang udah kita siapkan tahun depan gitu misalnya, kita bisa bikin benang merahnya gitu ya. Mana sih yang sama, yang mirip, terus kita prioritaskan lokasinya di mana. Kalau yang dia beresiko tinggi berarti harus lebih banyak pihak yang terlibat. Tapi dia kalau punya resiko sedang, nanti mungkin kita bisa pilih prioritas stakeholders mana yang sebenarnya dominan. Karena tadi balik lagi kan, bencana itu atau bahaya itu kan beda-beda ya. Ada geologi, ada hidrometeorologi, tadi ada gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Itu pasti beda Mbak ininya, stakeholdersnya gitu, karena intervensinya akan berbeda.
Nah, ini yang nanti ketika kita punya forum itu, disitulah kesempatan kita untuk mengikat aksi, dan harapannya di forum itu ada agent of change gitu ya, agent yang kemudian menjadi toa, toa, apa namanya, Driver, menjadi ya, yang enabler menyampaikan atau ya? enabler ya, Oh enabler, ya. enabler, enabler Mm-mm. yang nantinya apa namanya mengkomunikasikan aksi itu, tapi juga menyampaikan resiko. Kenapa aksi itu disiapkan? Karena ada resiko. Dengan resiko ini kita akan ada aksi. Dengan aksi ini kita perlu komitmen, di mana ketika aksi ini bisa kita laksanakan bersama-sama, itu akan menghasilkan kebaikan ya, insya Allah untuk kita ke depan, dan kita bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada, dan juga tetap mendukung bahwa masyarakat bisa punya kehidupan dan penghidupan yang lebih baik, walaupun Lebih hidup di baik. antara ancaman dan tantangan yang terjadi ya, karena perubahan yang terjadi. Jadi living in harmony with disaster itu memang bisa jadi sebuah tagline yang memang harus kita siapkan, karena Bumi juga sudah tua, kita juga bertambah tua. Saya kayaknya udah nggak bisa dibilang milenial lagi gitu, karena udah mau masuk ke fase harus ini bertambah usia. Jadi pastinya berharap teman-teman yang Millennials at muda-muda, heart. yang bahkan kan sekarang ininya metaverse ya. Jadi nggak tahu nih berita teman-teman yang kalau suka main SimCity gitu kan, yang Hmm. biasa teman-teman IT yang ngembangin pendekatan software yang mengelola wilayah, itu bagus juga sih kalau misalnya mau dibikin simulasi. Tapi kita mendorong adanya inovasi yang nanti pastinya bisa eh, menjadi bahan masukan kami sih di pemerintah, tidak hanya pusat tapi daerah. Ya. Karena sebenarnya ujung tombaknya di daerah sih, Mbak Umi. Kami Oke. di pusat bisanya mengeneralisasi, tapi yang tahu daerah masing-masing adalah teman-teman Pemda dan teman-teman individu serta komunitas yang lebih tahu wilayahnya masing-masing. Jadi tetap semangat Tetap berbuat baik, semangat. semangat Ayo. berbuat baik, dan selalu untuk menjaga lingkungan, karena ketika kita jaga alam, alam jaga kita. Itu tagline-nya Pak BNP. Siap-siap. Iya, siap Pak Anom. Bu Lenggo, Kak Lenggo, kayaknya sempat terputus. Oke. Ya, Ya kita udah harus kita segera ke sini coba. berarti. Iya, betul. Terima kasih ini Lenggo atas sharing ilmu dan inspirasinya. Ini insya Allah bermanfaat karena itu penting sekali untuk Sobat Monef, untuk kita semuanya ya kan. Saya sendiri sebagai moderator, pemantik diskusi, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Gitu, saya sendiri akan nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan silakan chat di akunnya Monef Studio, nanti akan kita follow up, atau akun saya karena akun Monef Studio sedang bermasalah. Saya akhiri diskusi dan kita kembalikan ke host rekan Cindy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cindy-nya. Halo. Mbak Cindy-nya kayaknya berputar-putar nih, Mbak Umi. Ya. Oke. Iya. Mungkin itu aja, saya on behalf of rekan Cindy sebagai host mengakhiri Monef Talk ke-9. Seperti biasa, nanti materi bisa diunduh atau rekamannya bisa diakses melalui YouTube-nya Monef Studio. Terima kasih, selamat bertahun baru ya untuk rekan-rekan yang sedang kita countdown ya, habis ini counting down. Mudah-mudahan 2022 makin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Umi. Dadah, Bu Teman-teman Lenggo. saya